Ibnu Abbas berkata kepada sahabatnya, mau nggak ngelihat wanita ahli surga? Mau, gimana? Tuh wanita berkulit hitam itu wanita ahli surga. Gimana ceritanya? Iya, itu wanita itu kena penyakit ayan, epilepsi. Lalu dia minta kepada Rasul, ya Rasul, aku kena penyakit ayan. Apa kata Rasul? In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau nih, kamu mendingan sabar aja dengan musibah itu. Kamu masuk surga, kata Rasul. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau juga nih, saya bisa aja doa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Gimana? Deal or no deal gitu kan? Ada orang yang ngaku lang jentul, deketin, dia duduk, kita duduk. Kalau sebanyak ngomong, amatin, rangkul, usap, hanya dia bercerita keluar air mata. Begitu keluar air mata, gak usah banyak ngomong, kita tinggal ngomong aja. Anda keluar air mata dan Anda boleh keluar air mata. Lepaskan aja semua beban-beban lewat air mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempersoalkan hal-hal yang bahlul dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Masya Allah, saat ini sedang terjadi atau sudah terjadi yang namanya bencana, terutama di saudara-saudara kita di Cianjur yang diawali dengan magnitudo 5,6 skala Richter, dan sekarang per detik hari ini kami dapat informasi itu kurang lebih sekitar 272 korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan ada 25 gempa susulan, Masya Allah. Maka dari itu tema kali ini adalah tema tentang bencana. Kita semua nanti sama-sama ya sebelum mulai akan berdoa terlebih dahulu untuk para korban, baik itu yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya kalau dalam musibah bencana ini, ataupun keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu kami mohon kesediaannya Ustadz Abdul Latif untuk memimpin doa sebelum kita mulai membahas. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang wafat Allah jadikan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah dan Amin, dalam ya keadaan syahid. Amin ya Allah. Lalu yang ditinggalkan semoga Allah berikan pahala yang besar dari musibah ini, dan Allah ganti dengan penggantian yang jauh lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurhum fi musibatihim wakhlufhum khairam minha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Latif sudah memimpin doa. Kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang bencana, terutama yang sekarang sedang momentumnya itu bencana gempa ya di Cianjur. Namun sebelum masuk ke lebih detail lagi, kita perlu tahu dulu nih, apa itu definisi bencana itu sendiri. Bagaimana nanti jenis-jenis bencana itu. Untuk kali ini ya, siapa yang bisa memiliki kapasitas untuk menjelaskan tentunya adalah Kang Asep Hairul Ghani. Dipersilakan Kang Asep, gimana tuh? Apa tuh bencana itu apa? Sebelum kita jawab, kita coba minum dulu. Oh iya, siap. Assalamualaikum teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya minum hafal tanpa menghafalkan. Iya betul, alhamdulillah. Dan ini asli ada airnya nih. Asli. Ini bukan acting ya. Oke, jadi memang yang pertama mungkin sederhana aja ya, kita menggunakan bahasa awam aja. Jadi bencana itu adalah sesuatu yang terjadi dipersepsi oleh kita di luar batas pengetahuan, keterampilan, keahlian kita. Nah, jadi karena batasannya begitu, berarti bisa jadi suatu kejadian dianggap biasa, bukan bencana, tetapi oleh orang lain dianggap bencana. Misalnya bagi seorang anak kecil, misalnya saja anggap aja misalnya saja
gedung ini gitu ya, atau rumah ini misalnya saja ada bocor dan dia udah ketakutan, sangat mungkin itu dianggap bencana. Karena di luar pengetahuan, keterampilan, keahlian dia. Ya gitu. Jadi bencana itu persepsi juga. Nah, dan subjektif juga berarti. Subjektif juga. Jadi sesuatu bisa, makanya kita juga nggak bisa menganggap cuman gitu doang, nggak bisa karena ada persepsi subjektif tadi. Ya jadi artinya cuman secara umum pastinya kan di luar, katakanlah di luar pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemampuan manusia. Misalnya sekarang katakan saja kita cermati apa yang terjadi di Cianjur. Kan itu nggak sampai detik ini nggak ada orang yang bisa memprediksi akan adanya gempa, nggak ada. Negara mana sampai detik ini belum ada gitu. Jadi ya, teknologi-teknologi canggih pun hanya bisa sifatnya adalah dalam rangka mengurangi efek atau istilahnya mitigasi itu kan adalah mengurangi efek sebenarnya. Nah yang terjadi kan adalah gempanya sudah terjadi, baru mereka bisa memberitahu oh sekian Richter gitu. Tetapi misalnya pada waktu akan ada gempa ya nggak bisa gitu ya. Nah karena itu tadi ya di luar, coba misalnya saja kenapa di luar goyang kayak gitu, kayak kita apalagi goyangnya terus gitu ya, kita berada di dalam rumah, kita juga nggak bisa nahan rumah kita, otomatis kan udah di luar kemampuan tuh. Betul. Atau misalnya nih goyangannya semakin cepat gitu ya, kemudian juga kita juga nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain, pikiran kita jadi buntu karena panik, ya maka itu di luar pengetahuan kita, di luar keahlian kita. Nah jadi sederhananya definisi bencana adalah itu. Nah otomatis ya dalam kasus Cianjur ya pasti semua orang mempersepsikan bencana itu di situ, karena semua orang pun ya tadi ya beberapa teman-teman saya yang di beberapa pondok gitu kan, pondok pesantren yang ada di sekitar Cianjur juga ngontak begitu ya. Kita juga nggak tahu apa yang dilakukan pada waktu titik itu gitu ya. Yang ada adalah orang panik, apalagi kalau di kita kan mohon maaf nih nggak pernah ada latihan-latihan seperti di Jepang. Betul. Yang ada latihan-latihan yang sifatnya rutin, periodik. Kalau terjadi ada simulasi, kalau terjadi gempa tuh apa yang harus dilakukan. Nah di Jepang karena latihan itu adalah dari anak TK ibaratnya udah dilatih kayak gitu, udah otomatis gitu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diambil, dan sudah ada barang tertentu yang udah disiapkan khusus untuk dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Betul. Setahu saya juga kan kalau di Cianjur itu katanya dengar info dari ini ya pakar itu kurang lebih 20 tahunan sekali ya. Artinya berarti seharusnya mungkin orang tua itu mulai mengajarkan anaknya karena di lingkungan apa namanya ring circle ya, circle of earthquake gitu ya. Nah artinya sudah dikasih tahu nih gimana langkah mitigasinya. Dan juga nih sekarang ada himbauan juga dari pemerintah untuk menyiapkan rumah yang anti gempa ya gitu ya, Pak Asep ya. Nah sekarang yang kedua Pak Asep, kalau begitu apa sih macam-macam bencana itu sendiri? Ya macam-macam. Yang pertama yang barangkali akan selalu ada, saya harus mengatakan kalimat selalu ada di Indonesia adalah bencana alam. Selalu ada. Coba kita kalau kita klik ke Google, klik aja misalnya bencana itu. Anda mau setiap bulan juga ada, gitu ya. Nah, jadi bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam. Nah, bencana non alam itu berarti bukan alamnya nih. Bisa jadi bencana akibat kelakuan manusia, gitu kan. Nah, bencana yang menjadi menarik kalau kita lihat ya, bencana alam itu kan macam-macam lah. Jakarta misalnya nih, apa sih yang khas di Jakarta? Banjir, udah pasti tuh. Nah, tetapi banjir bisa dipersepsikan sebagai bencana, bisa juga tidak. Tergantung apakah di luar kemampuan atau tidak kan tadi ya pertama. Bukan, orang-orang Jakarta udah saking terbiasanya sama banjir. Terbiasa. Udah mempersoalkan lagi sebagai bencana tuh. Iya. Coba ada Pemda DKI ingin memindahkan mereka juga nggak mau. Iya benar. Karena mereka udah terbiasa gitu dengan kejadian itu. Karena mereka udah memprediksi setahun sekali gitu ya, pastilah akan ada banjir kayak gini gitu ya. Nah, sehingga juga kan ada beberapa kali kita lihat itu upaya-upaya pemerintah untuk memindahkan mereka segala macam, mereka tolak. Nah, karena apa? Di dalam persepsi mereka banjir bisa jadi tidak seperti bencana yang berat gitu ya. Jadi ada bencana alam ya, longsor. Nah, kayak longsor kayak gitu kan nggak bisa ditebak, tiba-tiba rumah udah tertutup aja gitu kan. Nah, itu kan paling banyak di kita. Nah, kemudian juga biasanya gunung berapi meletus. Nah, itu kan paling banyak di kita. Apalagi daerah kita ini, Indonesia ini adalah
ring of fire ya, dalam lingkungan gunung-gunung berapi seperti itu. Nah, sehingga peluangnya untuk mengalami bencana alam adalah besar. Nah, yang tinggal nggak begitu jauh dari bantaran sungai, peluangnya terkena banjir bandang dan segala macam adalah besar. Dulu saya nggak pernah nyangka misalnya ya, yang namanya di Bandung itu ada terminal namanya Cicahem. Saya nggak pernah membayangkan itu Cicahem bisa kebanjiran. Tapi kan terjadi gitu. Ya karena juga daerah-daerah di sebelah utara Cicahem itu sendiri pegunungan itu banyak gundul, banyak rumah-rumah dibuat perumahan-perumahan, ya kemudian juga airnya juga tak tertahan sehingga dorongan air kalau hujan dari atas ke bawah itu mengerikan betul. Nah, jadi itu kan ada bencana alam dan ada bencana yang manusia. Nah, bencana manusia tuh dari mulai rumah kebakaran gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya saya di pabrik karena kelolanya keliru, misalnya saja meledak gitu ya. Gasnya meledak, atau misalnya saja ada juga bisa jadi misalnya saja pabrik kita kebetulan pabrik kimia, kemudian juga ada pembocoran pabrik kimia. Nah, kemudian juga bencana-bencana sosial seperti perang, kemudian juga kayak sekarang di Ukraina itu ya. Ukraina diserang oleh Rusia gitu. Belum lagi seperti ISIS begitu kan juga ya. Terorisme kalau di kita mungkin adalah yang namanya kelompok bersenjata gitu. Nah, termasuk juga tadi kerusuhan sosial juga bencana juga. Nah, kalau kita cermati, justru kalau kita lihat dari aspek psikologis yang lebih mengerikan tuh yang bencana buatan manusia itu. Efek terornya itu, efek traumatiknya itu jauh relatif lebih lama, lebih panjang dibandingkan bencana-bencana alam. Dan secara jumlah juga kan kadang lebih besar juga ya, lebih banyak. Bisa juga jadi lebih besar juga. Perang itu lebih besar gitu kan. Dia perang. Nah, dan perang karena gini, kalau bencana seakan-akan kan gini, kalau bencana alam itu jelas gitu. Mau siapa yang mau disalahin gitu, kecuali diri sendiri kan gitu ya kan. Sebetulnya kan di balik perang itu sendiri ada ekonomi gitu ya. Iya, kalau itu kan ada hal-hal lain. Nah, jadi kalau kita cermati dalam bencana tadi memang bencana-bencana di antara maraga bencana memang kalau kita lihat efek yang paling mengerikan ke dalam aspek-aspek psikologis orang per orang adalah memang bencana kemanusiaan sebenarnya. Bencana yang dibuatnya oleh perilaku-perilaku manusia itu sendiri. Nah, Masya Allah. Jadi sahabat cerdas, artinya terkait dengan bencana ini juga itu ada memang itu secara alamiah, natural begitu ya. Ada juga yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan juga kan Allah juga sudah memperingatkan gitu ya tentang bencana ini. Nah, maka dari itu kita perlu tahu juga nih bagaimana perspektif Al-Quran terkait dengan bencana ini. Nah, apakah betul diciptakan hanya oleh manusia? Lalu bagaimana secara efeknya, secara dampaknya, apa maksud dari bencana ini kalau kita cari hikmahnya? Nah, gimana Ustaz Latif? Silakan. Sebelumnya Ebit dulu. Oh iya. Ini Ebit beneran. Ebit beneran. Roma Irama. Kita dicurigain kalau Ebit ya Roma Irama gitu ya. Kan ada tuh lagu Ebit. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah dia di atas segalanya. Nah gitu ya. Nah, jadi artinya pertama Ebit ini Mas Ebit. Wah, Mas Ebit apa Om ya? Kayaknya kalau ente Om kayaknya. Kalau Pak Asep Mas. Bukan Dek, bukan. Masih Mas saya. Masih Mas ya. Kalau saya Om Ebit ya. Om Ebit ini dia mengajarkan kita untuk menggunakan dua kacamata. Nah, jadi cara memandang musibah ini kita harus pandang dengan dua kacamata. Kalau kita hanya punya satu kacamata, ini bisa-bisa stres kita. Nah, yang kacamata pertama adalah kacamata syariat. Secara syariat ini adalah musibah yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep. Yang kedua adalah kacamata hakikat. Nah, perlu juga ya untuk wajib ya. Wajib orang harus punya dua kacamata ini, dua cara pandang ini. Nah, dalam kacamata hakikat hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah dia di atas segalanya. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Nah,
Hakikatnya musibah itu semua itu adalah rahmat Allah. Hakikatnya Rahmat ya. rahmat. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, gitu ya. Nah, setiap yang hidup pasti mati. Wa nabluukum, dan kami uji kalian, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Kebaikan berarti bisa jadi ujian juga. Ujian juga. Nah, ada orang yang diuji dengan keburukan, Bertahan dia ya. sabar, bertahan, giliran ganti diuji dengan kekayaan, malah Ambruk. tidak kuat. Iya. Gitu ya. Jadi ujian ini betul, teman-teman, saudara-saudara kita di Cianjur ini sedang diuji. Tetapi ujian bukan hanya kepada mereka. Jadi hakikatnya apa? Kok ini adalah rahmat buat kasih sayang Allah buat mereka? Pertama, orang-orang yang wafat saat musibah itu dianggap syahid. Masya Allah. Syahid ini kan sesuatu yang diidam-idamkan. Kalau saya boleh milih, katakanlah gitu ya, saya pengen meninggalnya syahid, kan gitu kan? Tapi bukan berarti kita nyari syahid nyemplung, bukan gitu. Mau daerah itu akan bencana gitu ya. Oh, ada bencana di sana tuh. Saya kesana gitu. Kesana Buat biar ini. Di sana lagi banyak longsor nih. Oh. Iya, itu bukan begitu. Bunuh diri bukan namanya. itu. Bahlul. Ya itu bahlul. Bahlul. Tapi mereka mencoba menghindar. Tadi mitigasi, sudah mencoba untuk mengurangi resiko. Ternyata mereka wafat juga, mereka dalam keadaan syahid. Jadi kalau pada syariatnya terlihat mengenaskan, Iya. bahkan secara hakikat itu justru menyambut surga ya. Betul. Artinya menyambut ridho Allah karena dapat syahidnya itu ya. Nah, Masya itulah Allah. kenapa kacamata syariat saja tidak cukup. Kalau kita menganggap kacamata syariat cukup, maka Nabi Zakaria yang meninggal dalam keadaan digergaji, meninggal berarti beliau orang yang terhinakan. Padahal beliau nabi, mengenaskan. Kekasih Allah padahal. Kekasih Allah ya. Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan musibah gitu. Lalu perang kalah, meninggal, terhinakan dong berarti. Padahal dia gugur di medan perang, gugur di jalan Allah. Nah, ini kacamata hakikatnya ya. Jadi sebenarnya Allah sayang kepada orang-orang yang wafat itu. Ya Allah. 270 itu Allah angkat menjadi orang-orang tergolong syahid, syuhada. Masya Allah, ini kasih sayang pertama ya. Kasih sayang yang kedua, ketika musibah turun, sesungguhnya Allah sedang memberikan obral pahala besar-besaran di situ. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika terjadi musibah, siapa orang yang ketika terkena musibah membaca doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala aku dalam musibah ini. Wa khlufli khairam minha, dan gantikan bagi aku yang lebih baik daripada yang hilang itu ya Allah. Nah, siapa yang membaca itu ketika musibah, kata hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim itu, maka Allah akan memberi pahala besar bagi dia dalam musibahnya, dan Allah akan memberi ganti yang lebih baik bagi dia. Nah, jadi akan diganti dengan hal yang lebih baik. Bisa jadi ganti itu apa? Maghfirah, bisa jadi derajat, bisa jadi surga. Bahkan suatu saat Ibnu Abbas berkata kepada sahabatnya, mau nggak ngelihat wanita ahli surga? Mau, gimana? Tuh wanita berkulit hitam itu wanita ahli surga. Gimana ceritanya? Iya, itu wanita itu kena penyakit ayan, epilepsi. Lalu dia minta kepada Rasul, ya Rasul, aku kena penyakit ayan. Apa kata Rasul? In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau nih, kamu mendingan sabar aja dengan musibah itu. Kamu masuk surga, kata Rasul. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau juga nih, saya bisa aja doa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Gimana? Deal or no deal gitu kan? Ya Allah. Pilih mana? Pilih tetap epilepsi, ayan, atau pilih sembuh? Ini tergantung kacamata wanita tersebut akhirnya. Kacamata tersebut. Rasul mengajarkan in syi'ti sobarti walakil janni, kalau kamu walakil jannah, kalau kamu sabar, itu kamu masuk surga, gitu kan? Diajak untuk menggunakan kacamata hakikat. Ya Allah. Hakikatnya ini adalah cara Allah memaksa kamu agar kamu masuk surga. Masya Allah. Ada orang yang dipaksa oleh Allah untuk masuk surga ya. Ini kasih sayang Allah yang begitu besar bagi orang yang terkena musibah. Akhirnya milih yang mana? Akhirnya milih, ya Allah, ya Rasulullah, aku sabar aja dah. Ya Allah.
dia rela untuk tetap penyakit ayan, padahal di hadapan dia ada pilihan sembuh. Rasul menawarkan sendiri. Rasul menawarkan, kalau mau sembuh aku doakan kamu sembuh. Dia pilih ayan aja dah, nggak apa-apa dah. Yang penting saya masuk surga. Tapi ya Rasul, aku satu mohon lagi, kalau aku lagi ayan, itu lagi kena lagi tiba saatnya gitu ya, itu aku suka terbuka auratnya. Berdoalah kepada Allah agar ketika aku terjadi seperti itu tidak terbuka auratku. Ini cerdasnya wanita itu. Dia bagaimana dia tetap bertahan dengan penderitaannya, dengan musibah yang ada, tetapi kehormatannya terjaga dan dia udah ditunggu oleh surga. Masya Allah. Itulah kacamata hakikat yang perlu kita gunakan dalam memandang musibah. Jadi yang meninggal dianggap syuhada, yang kehilangan banyak hal akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan akan Allah berikan pahala yang besar, apakah di dunia atau di akhirat. Termasuk keluarga yang ditinggalkan berarti. Termasuk keluarga yang ditinggalkan, yang masih hidup kan, berarti kan. Yang sedih kan yang masih hidup. Masih hidup, betul. Kalau yang udah meninggal, dia udah melihat, bisa jadi udah melihat janji Allah. Syahid, menyaksikan, dia menyaksikan janji-janji Allah. Nah yang meninggal, yang sedih ini kan yang meninggal. Yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan ini udah diganti dengan pahala, lalu akan diganti dengan yang lebih baik. Dan ini juga ujian juga. Ujian bagi siapa? Bagi yang meninggal enggak, ditinggalkan enggak. Bagi orang yang kita gini nih, yang dengar kabar itu. Dengar kabar, abis ujian kamu ngapain? Nah ini juga diuji. Apakah kamu diem aja? Apakah kamu peduli? Nah di sini juga ujian juga. Jadi sebenarnya ujian ini adalah ujian nasional juga gitu ya. Musibah nasional, ujian nasional juga buat kita. UN ya. Kang Asep, ini kan terkait dengan respon nih Kang Asep. Ya? Respon ini juga beragam orang ini berbeda-beda. Secara sosiologinya ya, artinya ada orang yang bisa melihat tadi kacamata akhirat menjadi tidak terlalu sedih gitu kan. Apa respon terbaik dan macam-macam respon manusia itu seperti apa sih? Ya secara umum ya orang pada waktu respon bencana tuh pastinya yang pertama shock lah ya. Shock. Ya jadi kaget lah. Jadi orang kaget, kemudian juga setelah orang mengalami respon shock seperti itu, nah kemudian mereka juga ada respon di mana mereka juga seakan-akan membatu seperti itu. Baru dia bisa melakukan penyesuaian. Jadi ada 3 respon. Nah problemnya nih orang dari shock ke tahap kedua ke tahap ketiga yang namanya bisa dalam arti melakukan penyesuaian kembali itu beda-beda orang per orang. Nah jadi ada orang yang barangkali lama beralihnya itu gitu ya. Nah tugas kita itu justru adalah membantu orang-orang itu supaya segera pindah tuh dari tahap 1 ke tahap 2. Yang tahap 2 segera ke tahap 3. Makanya memang dalam bahasa sederhananya ada silaturahim dari orang-orang yang tadi tidak diuji melalui bencana ya, tetapi diuji melalui menyimak ada berita tentang bencana, adalah itu sebenarnya. Nah silaturahim dari orang-orang ini entah dalam bentuk donasi, entah dalam bentuk kerelawanan, entah dalam bentuk datang, itu adalah akan mempercepat orang-orang ini dari respon shock ya pindah ke respon yang kedua, pindah ke respon yang ketiga, di mana dia bisa melakukan penyesuaian diri kembali gitu. Nah jadi tantangannya di dalam tema-tema kebencanaan itu adalah bagaimana kita mendekati para penyintas itu untuk segera pindah, segera beralih. Dan dalam banyak penelitian dan saya juga karena sering ke daerah-daerah bencana gitu ya, memang sentuhan-sentuhan agama, sentuhan-sentuhan keimanan itu ya karena orang-orang kita orang-orang beragama adalah paling mempercepat, paling cepat ya, paling membuat orang cepat beralih gitu ya ke dalam tema-tema, ke dalam kesembuhan, ke dalam pulih. Jadi misalnya begini, kita pernah melakukan penelitian di daerah pada waktu itu di Lombok ya. Jadi ada 2 komunitas. Di satu komunitas kita ngambil keputusan adalah segera walaupun dalam keadaan sedarurat-daruratnya, tetapi kegiatan-kegiatan sosial yang tadinya ada sebelum bencana harus segera diadakan. Sebelum bencana. Jadi kita nanya-nanya nih dulu nih. Di sini sebelum kegiatan bencana ada apa?
Oh kalau subuh ada anak ngaji, orang tuanya nganterin. Oh kalau misalnya zuhur ada kegiatan pengajian bareng. Maka kita yang pertama kali kita buat justru adalah bukan hanya sekedar dapur umum, tetapi tadi aktivitas bersama tadi. Nah di situ adalah orang ada duduk bareng, sholat bareng, ngaji bareng. Itu yang mereka menganggap bahwa nggak cuma gue doang gitu yang sakit itu, gitu. Dan ketika berada di dalam jamaah itu, mereka jadi saling menguatkan satu sama lain. Sedih bukan cuma saya doang, yang lain juga sedih. Kehilangan bukan saya doang, yang lain juga kehilangan. Nah, dan akhirnya setiap orang ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, itu akan beda dibandingkan komunitas lain yang orang-orang itu cuma di tenda-tenda sendiri aja gitu. Beda kan, merenung sendiri gitu. Puyeng sendiri. Nah, pada waktu mereka di dalam jamaah tadi ada aktivitas-aktivitas keagamaan tadi, kembali mereka diingatkan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sekedar sebuah mantra jadinya kan gitu. Tidak dipandang innalillahi wa inna ilaihi raji'un selama ini kan, tetapi dihayati. Oh bahwa yang namanya bencana ini datangnya dari Allah gitu, dan aku pun bukan siapa-siapa, sehingga pemahaman bahwa tentang la haula wala quwata illa billah membuat mereka menjadi plong tuh, menjadi plong gitu, dihayati kembali gitu ya. Alhamdulillah kita diberi kehidupan, kita masih diberi waktu untuk hidup, untuk memperbaiki. Ada kesadaran-kesadaran seperti itu. Nah kesadaran-kesadaran seperti itu membuat mereka cepat bangkit. Nah jadi penelitian-penelitian yang di luar negeri pun begitu. Artinya bahwa spiritualitas, keberagamaan itu mempercepat orang-orang ini untuk resilience itu kan bounce back, bangkit kembali lah gitu, untuk menjadi pulih. Itu dia. Jadi Kang Asep tadi itu kalau saya review itu ya, ada setiap orang itu punya level masing-masing gimana cara bergerak dari 1, kedua, ketiga awalnya dari shock begitu ya. Betul. Dan ini juga kan berkaitan dengan seberapa banyak kerugian yang dialami. Ada yang hanya luka-luka, ada yang rumahnya hancur, ada yang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya. Itu tentunya kan berbeda-beda ya. Lalu ada berbeda-beda. Jadi berbeda-beda otomatis itu. Dan berbeda-beda juga sangat tergantung apakah dia sendiri punya keterampilan coping atau tidak. Nah coping itu kan tadi punya pengetahuan nggak dia untuk atasi itu, punya keterampilan nggak, punya keahlian nggak. Nah terkadang mohon maaf, seringkali orang-orang dalam keadaan bencana itu karena shock tadi, maka mereka pada waktu dalam keadaan shock itu udah lupa segala tuh. Mereka nggak terpikir bahwa mereka itu masih mempunyai ABCDE, masih mempunyai sumber daya, masih mempunyai orang-orang yang peduli sama mereka. Seakan-akan sudah kehilangan semuanya. Seakan-akan sudah kehilangan semuanya. Nah jadi kadangkala memang saya sendiri seringkali ke daerah bencana itu, seringkali di awal-awal seperti kayak gini ya, sering juga adalah datang ke mereka itu adalah setelah justru para relawan-relawan itu pergi gitu. Justru itu nih Kang Asep, setelahnya kan di awal-awal kan bareng, berjamaah, rame, dapat bantuan. Pas sudah sebulan kemudian kan hilang tuh. Hilang. Nah justru kalau kita mau ya kita nggak boleh Anda sekarang juga. Cuman kalau sekarang ini kan masa tanggap darurat nih. Masa tanggap darurat itu kan relatif lebih ke pendekatannya search and rescue, nyari misalnya saja jasa dan segala macam. Sehingga tema-temanya adalah fisik gitu kan, kebutuhan fisik. Nah tetapi biasanya itu setelah 2 minggu tanggap darurat itu selesai, nah mulai tuh relawan pada nggak ada gitu kan, nah mulai sepi tuh. Nah jadi di dalam tema-tema psikologi kebencanaan itu kita menggunakan istilah fase honeymoon tuh sekarang nih. Relawan banyak yang datang, makanan sampai berjubel-jubel gitu ya. Nah tetapi setelah itu hilang tuh kebanyakan. Nah justru itu yang ada masa-masa yang namanya disillusionment. Itu adalah masa kebingungan, kekhawatiran. Ya mulai tuh fenomena-fenomena kekhawatiran, ketakutan muncul. Nah jadi justru di pada fase itulah yang paling diperlukan. Kalau kita mau ngebantu dari sisi
psikologis, kalau kita mau membantu dari sisi spiritual. Wah, ini penting nih untuk para relawan. Karena titik berbahayanya tuh di situ. Mereka banyak ngahulang lamun orang Sunda, jadi nggak diam, merenung, ngelamun. Yang tadinya mah lagi banyak relawan mah nggak sempat ngelamun kayak gitu karena banyak orang kan. Baru mulai dia lagi ini. Nah, makanya penting kita justru kalangan-kalangan muslim ini nolong mereka. Saya bukan psikolog, Anda tetap bisa selama Anda punya senang bersilaturahim. Yang dilakukan ngapain? Silaturahim saja. Jadi sebenarnya kita bisa datangin bencana itu ilmunya apa? Ilmu silaturahim. Apa yang perlu didatangin ke sana? Sederhana saja lah. Jadi kalau bisa datang ke tempat bencana ya jangan kosong. Paling tidak bawa ransel, ada makanan di dalam ransel kita, beberapa roti gitu kan, beberapa minuman gitu ya. Ya, kemudian juga bawa tuh misalnya saja obat gosok gitu. Datang ke sana, ada orang yang ngahulang jentul gitu, deketin, oh dia duduk kita duduk. Kalau sebanyak ngomong, amatin, rangkul, usap-usap, hanya dia bercerita keluar air mata. Begitu keluar air mata, gak usah banyak ngomong, kita tinggal ngomong aja. Anda keluar air mata dan Anda boleh keluar air mata. Lepaskan aja semua beban-beban lewat air mata Anda. Jadi harus ada masa berkabung ya. Kan ada orang yang dipendam saja nanti suatu saat meledak gitu ya. Jadi harus ada masa berkabung, harus ada masa ya? berkabung dan diperbolehkan. Kalau perlu memang dipicu untuk keluar emosi-emosi yang tertahan. Nah itu bisa. Nah kadangkala mereka umumnya akan mengalami beberapa hal itu. Misalnya dalam bahasa Sunda istilahnya kasuat-suat. Dalam istilah psikologi itu berarti intrusi. Jadi mereka misalnya saja ketika misalnya saja ada suara benda gitu ya, ada suara mobil ini mirip dengan suara pada waktu itu terjadi longsor, maka tubuh mereka kan berespon tuh otomatis. Nah itu ada kasuat-suat lah kayak gitu ya. Betul. Ada pikiran kita seakan-akan kembali ke kejadian. Nah itu kalau kita udah ngerti kayak gitu nyaman itu, mengembalikannya lagi ke dalam titik normal gimana gitu, ke keadaan normal. Bisa macam-macam caranya. Bisa lewat penglihatan, penciuman, pendengaran. Maka misalnya kalau orang itu lagi dalam bahasa Sundanya tiba-tiba bengong, tiba-tiba melamun, tiba-tiba melihat kosong. Maka kita bisa macam-macam. Bisa colek, nggak ngegubris juga. Kadang-kadang dipijat gitu menggunakan obat gosok gitu kan. Itu penting tuh kalau ke daerah bencana tuh. Waduh kayaknya pedas juga nih. Nah berarti dia udah kembali lagi ke dalam kenyataan tuh. Atau sodorin minuman, Pak minum dulu Pak. Dia ambil, pindah kan tuh dari tema kayak gitu. Hal kayak gitu yang diperlukan. Baik, jadi Kak Asep ini hal yang bisa kita lakukan kepada para penyintas? Yang pertama tentunya kan tadi ya saya simpulkan dari Kak Asep itu kita ya search and rescue dulu yang sekarang, lalu bantuan segala macam. Artinya dan juga yang nggak kalah pentingnya kita memiliki skill apa di situ ya, kita bisa contribute juga di situ. Betul. Pertama kan tadi ketika fase honeymoon dalam arti sekarang lagi banyaknya ini bantuan segala macam, kita juga bisa sumbang dengan dana. Lalu yang kedua, di saat mulai ini para asatidz, para ustadz bisa sumbang dengan memberikan spiritualitas. Para hipnoterapi, psikoterapi dan lain sebagainya bisa membantu pas di momen-momen ketika sudah mereka ini ya bingung. Sudah mereka pergi tuh. Sudah mereka pergi, betul. Jadi kalau para hipnoterapi, psikoterapis lebih baik munculnya di situ dah. Nah, jangan sekarang. Sekarang mah sekarang lagi banyak orang. Lagi banyak orang, betul. Nggak kondusif gitu ya. Artinya setelah 2 bulan, setelah 2 minggu ataupun 1 bulan mulai. Terus juga para ahli pijat juga ya. Para ahli pijat juga bisa. Jadi bahkan yang nggak punya ahli apapun, skill silaturahim juga tetap dilakukan. Jadi semua orang bisa datang, bisa ngebantu orang itu. Jadi sekecil apapun sentuhan dari kita sangat membantu. Sehingga mereka ngerasa we are not alone. Itu kata bahasa Tegalnya. Jadi saya tidak sendirian, ada orang lain. Nah jadi dukungan-dukungan sosial ini menjadi sangat penting. Jadi banyak penelitian-penelitian tentang bencanaan. Ketika orang ngerasa bahwa banyak pemberi dukungan-dukungan sosial pada dia ngerasa hidup ini layak untuk dilanjutkan. Hidup ini layak untuk diperjuangkan. Nah, karena apa?
Masa gitu orang lain aja peduli sama gua nggak peduli sama diri gua sendiri. Nah, ada sense seperti itu gitu. Iya, Masya Allah. Sahabat cerdas, ini untuk mengakhiri sesi kita kali ini, ternyata nggak terasa sudah setengah jam ya. Maka untuk terakhir nih Ustaz, terkait dengan bencana dan iman, apa korelasinya? Lalu yang kedua ini, bagaimana nih senjata para mukminin atau muslimin untuk menghadapi bencana ini? Baik itu yang mengalami secara langsung ataupun yang tidak gitu Ustaz, silahkan. Iya, terima kasih. Indonesia ini 1 tahun itu kurang lebih ada 500 gempa bumi. Masya Allah. Besar maupun kecil. Jadi kalau tiap hari ya 1 koma. Ya Allah. Kalau dibagi 365 berarti kan 1 iya, 1 koma ya. 1 koma tiap hari sebenarnya ada gempa bumi. Maka kita sebagai orang Indonesia ini memang dituntut untuk memiliki kesiapan untuk menghadapi gempa bumi itu. Kesiapannya tentunya salah satunya adalah kesiapan spiritual. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting, salah satunya ya. Di mana kita ketika apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah begini, suatu saat saya sedang honeymoon dengan istri saya. Di puncak lagi makan kopi sama minum pisang goreng. Oh, pisang goreng ya. Makan kopi sama minum pisang goreng. Ini berarti nggak konsen, masa makan kopi? Makan kopi ini lagi bahlul. Ya. Rasanya juga saya pancing ya. Lagi enak-enak minum kopi, pisang goreng, ternyata ada yang nyubit dari belakang saya. Nah, saya lagi sendirian, lagi memandang alam. Sakit nih. Saya mau marah kan? Ketika saya mau marah, pas lihat ke belakang, wah istriku yang tercinta. Soalnya lagi honeymoon ya? Lagi honeymoon. Bukan 10 tahun kemudian, bukan? Artinya, kok alam terus aku nggak diperhatiin, gitu kan? Akhirnya ini rasa sakit nih. Tapi ketika saya lihat siapa sih yang bikin sakit ini? Oh istri. Akhirnya rasa sakit ini berubah menjadi sebuah keindahan tersendiri. Dan ketika dikenang 10 tahun yang akan datang, itu kenangnya jadi kenangan yang indah. Kenapa? Karena kita menatap kepada yang memberikan cubitan itu. Itu rasa sayang ya sebetulnya. Rasa sayang sebenarnya. Begitu pula musibah. Ketika musibah kita lihat adalah musibah alamnya, apa yang tampak dengan mata lahir, maka kita akan stres. Tetapi mari kita tutup mata kita, lihatlah siapa yang memberi musibah. Nah, maka ini adalah kasih sayang Allah sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Maka insya Allah spiritualitas ini akan lebih, mudah-mudahan lebih membuat kita lebih memiliki ketahanan. Iya, dan berhusnudzon juga ya sama Allah ya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Masya Allah. Ya karena gini, kalau nggak berhusnudzon juga repot juga. Betul. Lawang udah kita hidup di daerah yang gempa mulu itu kan gitu. Jadi itu langkah yang terbaik juga sebetulnya untuk husnudzon itu ya. Baik sahabat cerdas, alhamdulillah tak terasa kita sudah lewat dari 30 menit. Tentunya di sini banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, kita ambil dan juga kita sebarkan sebanyak mungkin. Maka jangan lupa untuk tayangan ini silakan di-like jika Anda suka dan silakan di-share juga boleh. Kalau memang dirasa bermanfaat konten-konten Bahlul Masail untuk di-subscribe atau berlangganan karena langganan itu adalah free dan gratis. Tak lupa kegiatan ini, event ini, podcast ini disponsori oleh Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Untuk downloadnya, linknya ada di bawah ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Bahlul Masail. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.